Untuk melindungi adiknya, kakaknya memberinya seorang gadis berusia 10 tahun sebagai senjata. Anak itu menjerit pada kakaknya karena menyakiti gadis itu, tetapi gadis tersebut tidak menunjukkan emosi sama sekali. Ia telah dilatih menjadi alat yang dingin dan tanpa perasaan. Adik laki-laki itu bernama Major menolak memperlakukan gadis itu dengan cara seperti itu. Ia membawanya pulang dan meminta pelayan untuk merawatnya. Tetapi insting liar gadis itu segera muncul. Ia langsung menggigit tangan pelayan. Sejak hari itu, rumah itu tak pernah sepenuhnya tenang lagi. Meski begitu, Major tetap lembut padanya. Melihatnya tidur di lantai setiap malam. Ia sering mencoba menutupi Violet dengan selimut, namun tak pernah berhasil. Gadis itu selalu waspada, selalu siap, tetapi bahkan hati yang paling keras pun bisa melunak. Meskipun ia masih belum memahami emosi manusia, ia mulai melihat Major sebagai tuannya. Ia selalu berada di dekatnya untuk melindungi, namun hal ini tidak membuat Major bahagia. Hatinya pun sakit karena seorang anak telah dijadikan senjata. Melihat simbol kecantikan dan cinta pada diri Violet, ia menamai gadis itu Violet, berharap suatu hari ia akan mengenal cinta dan keindahan. Suatu hari, Violet mengucapkan namanya sendiri. Itu adalah kata-kata pertamanya, dan Major adalah nama pertama yang ia pelajari. Sejak saat itu, Major mengajarinya membaca dan menulis. Perlahan, Violet mulai terlihat seperti gadis normal. Tetapi tak lama kemudian Major menerima perintah, membawa Violet ke garis depan. Ia sepadan dengan seluruh tentara. Major menolak dengan keras tetapi sia-sia. Tak lama kemudian Violet dikirim ke medan perang. Major masih tidak sanggup melihatnya bertempur. Ia menyuruh Violet menunggu di tenda hingga ia kembali. Tetapi Violet diam-diam mengikuti. Begitu Major memberi perintah, ia melesat ke depan. Ia menundukkan penjaga dengan cepat, hampir tanpa usaha. Kemenangan datang dengan cepat. 3 tahun lagi berlalu. Pada usia 13 tahun, Violet telah menerima banyak penghargaan militer. Untuk menghargainya, Major memutuskan memberinya hadiah. Dalam perjalanan pulang, Violet tiba-tiba berhenti, menatap bros hijau. Warnanya sama dengan mata biru Major. Terharu, ia sendiri memasangkannya pada Violet, tetapi kemudian menangis. Penuh rasa bersalah, Violet hanyalah seorang anak. Tetapi karena dirinya, gadis itu menjadi senjata perang. Pertempuran terakhir antara kedua negara pun datang. Major dan Violet bertempur dengan sinkron sempurna, cepat menaklukkan markas musuh. Tetapi mereka terkena jebakan. Violet bereaksi instan, menyelamatkan Major tepat waktu. Namun, rekan-rekan mereka jatuh satu persatu. Tak lama kemudian, hanya tersisa mereka berdua di markas yang luas itu. Major menyalakan flare sebagai sinyal, memanggil serangan terakhir. Berduka atas teman-temannya, ia tetap merasakan harapan. Perang akan segera berakhir, dan Violet akhirnya bisa hidup normal. Namun pada saat itu, sebuah peluru mengenai mata kanan Major. Peluru lain mengenai sisi tubuhnya. Seorang tentara musuh tersembunyi menunggu. Violet menundukkan satu penyerang, tetapi amunisinya habis. Ia menyeret Major, putus asa untuk melarikan diri. Perang tak mengenal ampun. Musuh lain melempar granat. Sekejap kemudian lengan Violet hancur. Major hancur di dalam hatinya, tetapi Violet tetap kuat. Menggigit pakaian Major, menggunakan sisa kekuatannya untuk menariknya ke tempat aman. Major tak ingin menjadi beban. Saat dinding runtuh dan puing-puing jatuh, ia melindungi Violet dengan tubuhnya sendiri. Keesokan paginya, perang akhirnya usai. Violet terbaring tak sadarkan diri di tanah. Major lenyap tanpa jejak.